mempersembahkan serial Sandiwara Radio Borobudur. Di tanah Jawa, di saat kerajaan Mataram kokoh berdiri, setindak demi setindak, perlahan namun pasti, berdiri megah sebuah bangunan suci, Borobudur. Diangkat dalam serial Sandiwara Radio dengan kisah Hilangnya Pusaka Mataram. Naskah karya Edi Dosa, ide cerita S. Tijab. Para pelaku Petrus Urspon sebagai Gunadarma, Edos sebagai Ki Umbul, Desi Indah sebagai Gandu, Insan sebagai Risang Janaka, Nugraha sebagai Busu Dandai, Wiwi sebagai Rakai Watan, Bambang Suryo sebagai Busu Tarai, Dewi Ayu sebagai Diah Lokapala, Devi Kurnia sebagai Dewa Kinara. Dibantu oleh Idris Apandi, Azhari, Rifki, Syafna, Elias Gibel, Teti, Sulis, Arif, Edi Juni, Guritno, Ari, dan sederet bintang sandiwara radio lainnya. Pembawa cerita Asdi Suhastra, sutradara Edi Dosa. Setelah puas memukul Gunadarma dengan rotan, wanita tua itu menyuruh anaknya masuk. Pintu ditutup dari dalam. Sesaat suasana di depan gubuk sepi senyap. Tak lama kemudian tangan Gunadarma bergerak-gerak. Sambil mengerang dia duduk, memeriksa seluruh tubuhnya yang bilur-bilur akibat pukulan rotan. Ibu. Aduh. Sampai hati ibu menganiaya aku seperti ini. Tapi aku rela, Bu. Aku tidak apa-apa. Sungguh, aku ikhlas. Asal ibu jangan menutup pintu untukku. Asal ibu mau mengakuiku sebagai anak. Karena memang aku anak ibu. Percayalah, aku anak laki-lakimu yang pernah tinggal dalam dekapanmu yang hangat, serta kidungmu yang merdu. Oh, ibu. Lebih baik bunuh saja aku sekalian daripada harus menanggung derita seberat ini. Ibuku sudah masuk ke ruangan biliknya. Mungkin dia tidur. Mengapa kamu masih belum pergi juga? Kau juga ikut mengusirku? Aku hanya tidak ingin melihat keributan di sini. Kau pasti lapar. Ini, makanlah. Apakah ibu yang mengambilkan makanan ini untukku? Sudahlah. Jangan lagi memikirkan ibuku. Kamu melihat sendiri, dia tidak suka padamu. Tapi, ibu tahu kau mengantarkan makanan untukku? Tidak, dia tidak tahu. Sudahlah, makan saja. Setelah makan, sebaiknya kamu segera pergi. Jadi, makanan ini kau berikan padaku tidak atas persetujuan ibu? Tidak, makanan ini jatah untukku. Aku sudah makan separohnya. Yang separoh boleh kamu habiskan. Aku hanya kasihan saja melihat keadaanmu. Kamu bisa sakit kalau terlambat makan. Ayo, makanlah. Kamu tidak usah malu-malu. Aku tahu kamu pasti lapar. Makanlah. Tidak, tidak. Aku tidak butuh makanan ini. Mengapa? Mengapa kau buang makanan itu? Apa kau tidak suka lauknya? Aku tidak sudi makanan pemberianmu. Kau sombong. Anak kecil tapi sombong. Aku tidak butuh sisa makananmu itu. Kau tahu? Aku tidak butuh belas kasihanmu. Mengapa kau tidak kamu lahap sendiri makanan ini? Aku tahu kamu hanya pura-pura. Baik, baik. Tapi sebenarnya sama saja. Kamu sama dengan ibuku. Jahat, kejam, sombong. Kalau begitu, terserah. Aku tidak punya niat buruk padamu. Bohong! Dusta! Kecil-kecil tapi mulutmu berbisa. Aku tahu kau hanya ingin membanggakan ibumu yang sombong itu. Kamu senang tidur di ketiaknya. Kamu merasa aman dan nyaman dalam usapan lembut jari-jari tangannya. Kamu merasa bahagia mendengar kidungnya setiap malam sebelum berangkat tidur.
Kamu merasa puas menatap lembut wajahnya? Kamu merasa bangga dan sekarang menyombongkan apa yang kamu miliki, ibumu itu di depanku, iya kan? Kamu hanya ingin mengejekku, betul? Hah? Kamu hanya ingin menghinaku, dan kamu berhasil. Aku memang merasa terhina. Aku iri padamu, tahu? Mengapa sekarang kau marah-marah padaku? Apa salahku? Aku sudah berusaha agar ibu mau menerimamu. Tapi, bagaimana kalau dia punya pendapat yang lain? Aku tidak bisa memaksanya. Diam! Kata-katamu seperti racun yang ikut serta membunuhku secara perlahan-lahan, tahu? Lebih baik kamu diam. Atau aku akan membalas perbuatanmu. Aduh, lepaskan. Tolong ibu. Orang ini jahat, Bu. Tolong. Kau sudah merebut ibuku. Kau sudah merebut sisa-sisa hidupku. Kamu pencuri tengik, maling. Kau rampok seluruh kebahagiaanku. Sekarang kamu akan merasakan akibatnya. Aduh, sakit. Lepaskan aku. Tolong, Bu. Ada apa, Guna? Orang ini jahat, Bu. Lihat, dia menyakiti aku. Heh, lepaskan dia. Lepaskan anakku. Guna, sini kamu. Iya, Bu. Karena itu, jangan dekat-dekat dia. Memang orang itu jahat. Kamu dekat-dekat, nanti kamu ketularan jahat. Nanti kamu akan menjadi anak durhaka. Mengerti? Iya, Bu. Aku mengerti. Semula, aku kasihan padanya. Aku ambilkan dia makanan. Tapi, dia bukannya terima kasih, malah marah-marah, Bu. Itulah pekerjaan orang-orang jahat. Anak-anak yang durhaka pada orang tuanya. Mana tahu dia terima kasih. Orang seperti itu tidak perlu diberi pengertian. Tidak perlu dikasihani. Biar saja dia mampus di jalanan. Ibu, ampunilah aku, Ibu. Janganlah Ibu menyiksaku seperti ini. Lebih baik aku mati daripada Ibu menyiksaku seperti ini. Aku benar-benar tidak tahan, Bu. Ampun. Ampun, Bu. Tidak usah berlutut. Tidak usah berbahasa basi. Aku tahu apa isi hatimu, anak muda. Kamu tidak pantas diberi kepercayaan dan tanggung jawab. Kamu hanyalah manusia sampah, kotoran, tak berharga. Guna, Iya, Bu. masuk. Iya, Bu. Biar ibu yang membereskan orang jahat ini. Masuk. Iya. Cih, jijik aku melihat tampangmu. Sudah kuduga sejak semula, pasti kamu datang kemari hanya untuk membuat keonaran. Lihat saja, kamu sudah membuang-buang makanan itu di rumahku. Kamu tahu, makanan ini hasil jeripayahku. Hasil jeripayah orang banyak. Tapi kamu buang-buang seenak perutmu. Di mana sopan santunmu? Laki-laki yang suka membuang-buang makanan sama artinya dengan menghina ibunya sendiri. Ibu Pertiwi. Itu sudah merupakan bukti yang cukup bahwa kamu pemuda tak tahu diri. Ugal-ugalan, berandalan, anak durhaka. Bahkan berani sekali kau menyakiti anakku. Sekarang terimalah balasanku. Heh, kamu ini mau pergi dari sini atau tidak? Ibu, apakah Ibu sampai hati melihatku terkapar di pinggir jalan seperti anak gelandangan yang hina? Kamu memang gelandangan. Gelandangan tak tahu diri. Lebih baik kamu mampus daripada hidup hanya menjadi racun. Ibu, baiklah. Aku akan segera pergi. Tapi penuhilah permohonanku. Satu saja. Katakanlah bahwa aku memang anakmu. Aku adalah Gunadarma anakmu, Bu. Tidak. Kamu setan. Iblis. Aku tidak pernah punya anak setan. Pergi kamu dari sini. Pergi. Awas. Kalau kamu masih juga berlutut di situ, jangan salahkan aku. Sekarang juga aku akan memaksamu pergi. Aku akan memukulmu sampai kamu angkat kaki dari sini. Aduh, Bu. Ampun. Aku mohon ampun, Bu. Wanita tua itu langsung menyergap.
Tak diduga, gerakannya sangat cepat. Dalam waktu singkat, 2 buah tendangan keras menghajar telak dada Gunadarma. Gunadarma bergulingan di halaman sambil mengaduh-aduh minta ampun. Kembali pukulan dan tendangan bertubi-tubi menghajar Gunadarma. Tampaknya wanita tua itu benar-benar geram dan ingin Gunadarma segera pergi. Aduh, Bu! Ampun! Pergi kau dari sini! Ampun, Bu! Pergi kau! Nyak kamu! Ampun, Bu. Aku tidak bisa pergi. Apapun yang Ibu lakukan, sekalipun aku dibunuh, aku akan tetap di sini. Karena disinilah aku pernah dilahirkan dan dibesarkan menjadi anak manusia. Aku tidak akan pergi sebelum Ibu mengampuni dosa-dosaku. Tidak akan pernah! Dasar pemuda berandalan! Tak tahu diri! Sekarang berdiri kamu! Ayo berdiri! Jangan meringkuk seperti anak anjing! Apa yang Berdiri! Cepat berdiri! Ibu inginkan? Membalas perbuatan seorang anak durhaka! Aduh, Bu! Ampun! Aku mohon ampun, Bu. Aku mengaku salah, Bu. Aku mengaku Terlambat. salah, Bu. Percuma sekarang kamu mengaku salah. Tak ada perlunya kamu menyesali perbuatanmu. Ayo! Jangan seperti anak kecil. Bukankah kamu sudah bisa segalanya? Bukankah kamu sudah melalang buana sampai lupa asal-usulmu sendiri? Bukankah kamu sudah menjadi orang ternama dan lupa pada desa kelahiranmu sendiri? Lupa pada keluargamu? Lupa pada akar di mana kamu pernah berpegangan dan tumbuh? Iya, Bu. Semua itu kesalahanku. Dan aku berjanji akan memperbaikinya. Aku memang telah lupa segala-galanya. Karena aku terlalu bernafsu mengejar hari depanku sendiri. Aku pergi meninggalkan Kancipuri. Aku mengembara sampai ke negeri-negeri yang jauh. Bahkan aku menyeberangi lautan dan samudra untuk belajar tentang rancangan bangunan stupa. Semula maksudku, aku ingin menggali ilmu demi Sang Buddha. Aku ingin mengabdi pada kaki Sang Buddha dengan cara yang lebih baik, lebih sempurna, Bu. Tapi rupanya aku hanya sekedar mengejar bayang-bayang belaka. Cukup! Sekarang kamu harus berkelahi denganku. Apa, Bu? Jika kamu ingin memperbaiki kesalahanmu, kamu harus berkelahi dan aku lawanmu. Tidak, Bu. Tidak. Mengapa tidak? Kamu takut? Kamu takut kepadaku? Takut ku kalahkan? Tidak usah, karena sudah lama kamu kalah. Kamu kalah bertarung melawan kehidupanmu sendiri. Ayo, bersiap-siaplah anak muda. Tidak, Bu. Aku tidak berani melawan ibuku sendiri. Tidak, jangan, Bu. Aku bukan ibumu, goblok. Aku musuhmu. Kamu harus bertarung dengan musuhmu. Musuh besarmu. Aduh, Bu. Aku tidak bisa. Aku tidak mungkin melakukannya, Bu. Bagaimana aku bisa berkelahi dengan ibuku sendiri? Ampun, Bu. Mintalah sesuatu yang lain. Tapi jangan memaksaku melawan ibu. Justru aku datang kemari untuk menyesali perbuatanku. Dosa-dosaku pada ibu. Aku datang kemari untuk berlutut dan mencium telapak kaki ibu. Hei anak muda, aku tidak butuh sekedar kata-kata. Aku butuh bukti nyata. Aku akan membuktikannya, Bu. Aku akan melakukan apa saja asal ibu percaya padaku. Asal ibu mengampuni aku. Asal ibu mengakui aku sebagai anak. Nah, sekarang dengar. Aku baru akan percaya padamu kalau kamu mau berkelahi denganku. Mengapa harus berkelahi dengan ibu? Tidak ada cara yang lain, Bu. Kamu memang pembual, pembohong, pendusta licik. Jangan, Bu. Jangan paksa aku, Bu. Ampun, Ibu. Ampun, Bu. Ampun, Bu. Wanita tua itu kembali menyerang lebih garang. Pukulan dan tendangannya bertubi-tubi mengarah ke Gunadarma. Gunadarma sampai berlompatan di udara.
Suatu saat, serangan wanita tua itu benar-benar sangat merepotkan, sehingga Gunadarma terpaksa balas memukul. Dan pukulan itu telak mengenai punggung wanita tua itu. Ya! Ibu, maafkan aku, Bu. Aku tidak sengaja, Bu. Kau tidak apa-apa? Aduh, aku menyesal sekali. Mungkin aku terlalu keras memukulmu. Sungguh, aku tidak sengaja, Bu. Aku minta maaf. Ibu, mengapa diam saja? Jangan-jangan... Ibu jangan diam saja. Ibu tidak apa-apa kan? Tadi aku sudah menolak, tapi ibu memaksa juga bertarung. Sekarang begini kejadiannya, Bu. Ibu, apa yang harus aku lakukan, Bu? Ibu, sebaiknya ku bawa dia masuk ke gubuk. Mari, Bu. Mari ku gendong. Ibu tenang saja. Aku akan mengobatimu. Jangan sentuh aku. Cih! Ibu. Kau pikir perkelahian ini sudah selesai? Sudahlah, Bu. Untuk apa kita berkelahi? Aku tidak ingin menambah dosa-dosaku pada ibu. Sudahlah, Bu. Kasihanilah aku, Bu. Kamu keliru, anak muda. Kamu keliru kalau mengira bisa mengalahkan aku dengan begitu mudah. Sekarang kita akan bertarung lagi. Sudahlah, Bu. Pertarungan yang sesungguhnya. Hanya ada dua pilihan bagimu, anak muda. Menang atau kalah. Jika kau menang, kau akan berhasil menemukan ibumu. Tapi jika kau kalah, kau akan mati dan membusuk menjadi bangkai yang hina. Gunadarma terkejut karena tiba-tiba wanita tua yang dikenal sebagai ibunya itu mendadak berubah menjadi makhluk yang menyeramkan. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Saudara pendengar, ikutilah terus serial Sandiwara Radio ini, Borobudur, dalam episode Hilangnya Pusaka Mataram. Sampai jumpa.